Kue apa yang malas berdiri? Kue jongkong. Oke. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita keluar dari zona aman lagi. Kita mau bikin kue tradisional alias mau bikin jongkong. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita akan bikin dessert khas Bangka Belitung yang enak banget, lembut, legit. Jadi kayak semacam mirip bubur sumsum tapi namanya jongkong gitu. Dan bakalan disiram sama gula jawa sirup. Ini enak banget sih. Kalau gue pribadi suka banget didiemin di kulkas sampai dingin baru dimakan, kayak lebih enak gitu loh. Dan jangan lupa semua resep lengkapnya kalian cek di description box. Jadi kita akan bikin sirup gula jawanya dulu, nanti kita akan bikin lapisannya, lapisan hijau dan lapisan putihnya. Jadi ini tuh dessert yang manis, lembut tapi gurih juga. Jadi kita akan bikin sirupnya dulu karena pengen dia itu dingin dulu. Jadi pertama-tama kita akan masak gula jawa di sini. Gue pakai gula jawanya tuh gula yang merah, mau pakai yang hitam juga nggak masalah, lebih pekat aja warnanya. Dan kita masak barengan sama air dan juga daun pandan ya. Kita masukin airnya dikit aja karena gue pengen tekstur sirupnya kental. Daun pandan. Terus kita kasih garam dikit aja untuk enhance dia punya rasa dan juga aromanya tuh lebih gimana gitu, lebih keluar gitu baunya. Kita masak cuman sampai gulanya melarut gitu ya, dan hampir mendidih kita matiin. Oke, sudah mendidih dan juga sudah larut, kita matiin, saring ya. Oke, ini kita saring untuk menghilangkan batu-batuan yang suka muncul ya. Udah, tunggu sampai dingin, bisa dipakai deh. Oke, tunggu dingin. Lanjut, kita akan bikin lapisan hijaunya dulu. Jadi kan kita bikin hijau dulu karena kan biasanya kalau jongkong tuh bagian bawah itu hijau, baru putih, terus disiram dengan saus gula jawa. Oke, jadi pertama-tama di panci ini kita akan campurkan semua bahannya, baru boleh kita panaskan. Jangan panas-panas, dicampurkan yang ada si tapioka dan juga tepung berasnya bereaksi, dia keburu ngentel, yang ada gumpel. Kalian punya jongkong tuh nggak smooth ya. Tepung beras, tapioka. Jadi ini kasih yang tekstur kenyal-kenyalnya juga. Gula pasir. Oke, garam. Ini gue pakai jus pandan. Dan juga pakai santan yang kental. Yang instan sih gue pakainya. Ini kita akan aduk sampai rata ya. Keadaannya tidak nyala kan apinya, hilang, nggak ada api. Ini pokoknya aduk sampai rata, baru kita boleh masak di api kecil sampai dia mengental. Ini kan sebenarnya gue pakai air pandan, cuma kalau gak pucet gue akan tambahkan pasta pandan juga. Nah, takaran airnya buat yang lapisan hijau itu gue blender dengan daun pandan. Terus gue saring, misalkan kalau kurang-kurang ya udah tambahin aja, pokoknya sampai airnya segitu. Dan di sini karena ini lumayan pucet, sebenarnya kalau kalian mau warna begini juga nggak masalah, pastel-pastel gitu. Tapi kayak kurang menarik gitu ya kan. Jadi gue akan tambahkan dengan sedikit pasta pandan. Kira-kira aja sih sampai cakep warnanya. Kira-kira sih kayak setengah sendok teh cukup kayaknya. Oke, kalau udah kita akan masak. Ini itu nanti setelah dia dimasak warnanya akan lebih pekat lagi. Jadi harus hati-hati ya. Kasih warnanya jangan terlalu banyak di awal. Oke, memastikan benar-benar tepung-tepungan semuanya sudah larut ke airnya. Barulah sekarang kita akan masak di api kecil. Jangan berhenti diaduk sampai dia itu ngental kayak flak gitu loh. Jadi kayak matup-matup. Jadi pastikan dia itu benar-benar matang. Agak pucet ya Wak, tambahin dikit deh pasta pandannya. Aduk lagi, harus sabar ya. Oke, lihat gak? Mulai mengental kayak saus gitu. Pokoknya jangan berhenti diaduk sampai dia tuh meletup-meletup ya, kayak custard. Oke ya, jangan berhenti diaduk biar hasilnya lembut. Terus patokannya itu pokoknya sampai dia itu meletup-meletup kayak begini nih. Tuh ya, tungguin. Tuh. Betul begini, udah kita matiin. Angkat. Oke, ini mumpung masih panas, masih liquid juga, kita akan tuangkan ke mangkuk ya. Nanti setelah ini kita bikin yang putih. Kalau dia udah dingin baru dituang, susah. Dia pasti udah lebih ngeset. Nah,
kalau udah yang jadi hijau, kita lanjut bikin yang putih. Sebenarnya sama aja sih, tapi mungkin komposisi tapiokanya akan gue beda-bedain dikit karena biar ada yang lebih lembut tapi ada yang lebih kenyal. Sebenarnya sama aja bikinnya, persis cara bikinnya. Ya, campurkan semua bahan-bahan, kita aduk-aduk dan kita akan masak di api kecil sampai meletup. Ya, ini lapisan putihnya. Tepung beras, tapioka, gula pasir, garam. Ini biar lebih gampang, aduk-aduk dulu baru masukin bahan-bahan basah ya. Yang itu juga sama kayak begini. Santan, terus air. Aduk-aduk sampai rata kayak biasa, baru kita masak di api kecil sampai meletup-letup. Kalau udah larut, kita akan masak di api kecil. Persis kayak tadi, sampai dia itu meletup-letup. Kalau udah langsung kita tuangkan ke atas pandan tadi. Oke, itu ya, sama ya, persis. Sampai dia itu meletup-letup kayak gini. Itu artinya sudah cukup ya. Oke, tuangkan ke atas si hijau-hijau tadi ya. Kalau yang ini kayak lebih mirip seleri gitu. Oke, si jongkongnya sudah nggak panas lagi. Ini bisa banget tutup, simpan di kulkas. Nanti kalau mau makan baru siram gula jawanya. Bebas sih cara makan mah ya. Udah, tinggal kita siram deh. Oke, kita cobain. Nah, ini sebenarnya harusnya setelah hijau bikin langsung bikin yang putih. Tadi abis bikin yang hijau, gue break bentar, jadi agak ngeset, jadi dia tuh nggak gitu nempel. It's okay, tapi teksturnya tetap kayak bubur sumsum. Basically emang kayak bubur sumsum sih. Kita makannya pakai gula Jawa, wajib banget karena dia punya si jongkong kan emang nggak gitu manis. Jadi biar pas. Ini kalau dingin lebih enak lagi. Creamy banget, dimakan tuh kayak diimut langsung hilang gitu loh. Ini bisa banget kalian bikin, tapi emang kalau kue seperti ini tuh nggak tahan lama ya, jangan santan. Jadi emang paling tahan maksimal 2 hari sampai 3 hari dan wajib dikulkasin karena cepet basi. Ini enak nih, comfort food banget. Jadi kalau buat kalian yang pengen lebih awet, banyak juga sih kayak ibu-ibu bilang kalau yang habis pandan sama si putihnya sudah bersatu, dikukus bentar biar lebih awet gitu. So itu dia jongkong yang enak banget, creamy dan gampang banget bikinnya. Basically tepung beras tuh bikin dia creamy dan tapioka itu bikin dia slightly lebih kenyal, that's why di combine gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten, resep, whatever it is, komen di bawah baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Nanti saya bye bye.